bersama Komisi Kemudian Bapak Kapolsek Sungai Kemudian serta anggota DPRD Bapak Markus Gibani, kami sekali lagi menghimbaukan kepada para tamu undangan umat yang berada di area gereja paroki Santa Teresa Nobal ini, kita wajib pakai protokol, gunakan masker, yang belum ada masker minta kepada tim kesehatan, karena sini ada gugus tugas dari Kabupaten Sintang yang hadir bersama kita. Ya, kami ucapkan selamat datang juga kepada Pak Presiden, anggota DPRD Kabupaten Kalbar yang bersedia datang menghadiri peresmian gereja paroki Santa Teresa Nobal ini. Pada hari ini dalam kegiatan Presiden Gereja Paroki Santa Teresa Nobal,
Selesai, hadirin dipersilakan duduk. Ketua Panitia Perpindahan Gereja Paroki Santa Tresya Nobal kepada Bapak Bodianto Isut LRM, waktu tempat kami persilakan. Kami ucap semua yang hadir pada kesempatan ini. Di tempat ini dalam keadaan sehat semua. Yang terhormat Bapak Bupati Sintang beserta Ibu Sekda Kabupaten Sintang yang saya hormati. Yang terhormat Pak Asia Sidut yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Ketua TOD Kabupaten Sintang yaitu Bapak Jeprai. Ada juga Bapak Markus Jembari. Ada juga Bapak Wilbertus dan juga ada Bapak Bala ya, yaitu Bala dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Beserta bersama DPP, DPS, beserta rombongan yang saya hormati, kepada Bapak Camat Sungai Teruya, Kapolsek dan Rawil, rekan-rekan kepala desa, dan seluruh kita yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini adalah acara peresmian Gereja Paroki Santa Tresya Kecil Nobal. Di sini kita melaksanakan proses pihak kepolisian, artinya legal formal tidak diragukan pada acara kesempatan ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya selaku ketua yang sudah 600 juta, mungkin boleh kita beri apresiasi dan sebanyak 600 juta. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sintang yang sudah membantu kami. Yang tentu ini semua kami yakin Tuhanlah yang akan membalasnya nanti. Dan dalam kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah membantu dari awal persiapan, pelaksanaan sampai akhir ini. Pada hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Ini semua adalah berkat dukungan dan bantuan dari panitia. Terima kasih kepada semua panitia. Dan juga kepada seluruh mungkin kepada pemerintah Desa Nobal juga sudah banyak mendukung kita. Terima kasih kepada pemerintah Desa Nobal yang banyak mensupport panitia di dalam proses pelaksanaan peresmian ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan mungkin hanya ini saja yang perlu dan dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang ataupun yang melebih. Saya minta maaf dalam kesempatan ini. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Acara ketiga, kata sambutan Pastor Paroki Santa Tresya Kecil Nobal kepada Pastor Petrus Kaju, waktu tempat kami persilakan. Bertongkar ke adat bahasa, berpekai ke pengasuh perkara. Sabi-sabi serta ili, ampun-ampun serta ulu. Keili kami bersabi dengan sana menjadi, ke ulu kami minta ampun dengan syukur-syukur. Adil Katalino, Utaramin Kasaruga, Persengat, dan Dumata. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat saya hormati dan saya segani. Yang mulia, Monsieur Kabalotus ini, Kap Uskup Sintang. Yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua DPR dan beberapa bapak yang hadir tadi. Bapak Presiden, terima kasih dan kami di rumah. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Sekda Kabupaten Sintang. Yang sangat saya hormati Bapak Camat Sungai Tebelian, Bapak Kapolsek Sungai Tebelian, Bapak Ketua Masjid Desa Nobal, Bapak Pendeta, para pastor, dan semua hadirin yang saya banggakan. Atas berkatnya Allah, kita semua dapat hadir di sini untuk menyaksikan bersama acara pemberkatan dan peresmian. Juga kondisi fisik gereja lama benar sangat memprihatinkan. Dan berikut menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga serta meningkatkan kualitas hidup religius khususnya umat Katolik di Paroki Nobal. Serta sejajar pendapatan mereka
Hal ini menjadi tantangan bagi kami. Tepatnya tanggal 30 Januari, hari Selasa, 30 Januari 2018, jam 10 pagi, Monsinyur Samuel Otto Sidik OFK Kusum Sintang mengadakan upacara peletakan batu pertama sebagai tanda pembangunan gereja ini dimulai. Dalam proses pembangunan ini sempat terhenti 5 bulan lantaran dana yang telah menipis. Harapan seolah terhempas, kekuatan seolah tak tertopang, semangat pun seolah melayang. Syukur kepada Tuhan, dalam suatu perjalanan safari Natal ada semacam suara dari langit seolah menuangkan air berkat menggenangi bumi yang lama mengering. Ibu Sekda berkata, saya akan membantu gereja 500 juta. Pertama, Ibu mengatakan 500 juta, menggembirakan kami dan juga sangat mengejutkan. Kurang lebih 4 bulan kemudian, Ibu mengatakan dana untuk pembangunan gereja Nopal 600 juta. Terima kasih untuk Pemda Sintang. Bupati Sintang, Ibu Sekda dan semua yang hadir di sini yang saya banggakan. 20 bulan menelan biaya kurang lebih 1 miliar 437 juta. 1 miliar 437 juta. Pertama bantuan dari Kabupaten Sintang, Pemda 600 juta, donatur lain 80 juta, sebagai 750 juta. Sukacita ini layaklah saya atas nama seluruh umat Katolik. Umat Katolik ini pertama kepada Bapak Bupati Sintang dan Ibu Sekda Kabupaten Sintang. Kita beri aplaus. Juga kepada Yang Mulia Monsinyur Samuel Otto Sidik OFK yang selalu menyemangati kami dengan nasihat kesalehannya. Lebih hatinya. Terima kasih kepada Bapak Langsung yang telah membantu kami dalam pembangunan gereja ini. Terima kasih kepada Ibu Caroline yang rela meringankan pembangunan ini. Terima kasih kepada Pak Bobi yang dengan caranya yang sangat peduli untuk membantu gereja ini. Terima kasih kepada Bapak Kades Nopal periode yang lalu, Bapak Tiang, yang sangat mendukung dan peduli pembangunan gereja. Pernah suatu kali Pak Bupati, saya pulang dari Sintang siang-siang, kan ada truk di situ, satu truk aja. Sudah jam 1:30 lah. Saya heran, supirnya kan telepon, apakah telepon siapa gitu, tidak tahu siapa yang mendorong ke pasir. Saya datang sini perlahan, saya lihat, aduh, sendiri aja. Pakyat menurunkan pasir satu truk. Saya bilang gini, oh Pakyat, nggak sendiri kan? Itulah pastor, kita pemimpin ini kalau ngasih contoh itu sakit bang, apalagi satu truk. Terima kasih kepada Bapak Kades Nopal, Pak Rudi, yang sangat-sangat mendukung dan sangat peduli ya untuk pembangunan gereja. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih kepada pastor terdahulu, khususnya Pastor Gusti, yang telah menyiapkannya dengan dasar yang sangat baik. Terima kasih kepada Ketua Panitia Pembangunan Gereja periode yang lalu, Pak Burba, yang telah sangat berjasa untuk pembangunan gereja ini. Terima kasih kepada Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Pak William James, yang sangat-sangat berkorban, sangat peduli akan pembangunan gereja ini. Terima kasih kepada Pak Andreas Jemari yang dengan teliti tekun mengatur keuangan. Terima kasih Pak Jemari. Tidak semua orang yang mau menjadi ketua panitia persediaan dalam masa COVID ini. Bapak ini mengatakan kepada saya, kalau untuk gereja pastor, saya siap, mau kapan lagi momen yang langka ini tidak kita raih. Terima kasih Pak Bobi. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
donasi Anda telah menjadi suatu bangunan, telah menjadi prasasti jiwa di hadapan Tuhan. Hanya yang Maha Kuasa lah yang dapat membalas budi baik Anda. Akhirnya, terima kasih saya kepada seluruh umat Paroki Nobal, mulai dari Banco sampai Sarai, yang telah rela menyisikan recehannya untuk pembangunan gereja ini. Kadang-kadang bangsa saya, Pak Bupati, agak keras. Saya berusaha menyelesaikan dengan gaya bangsa orang Lino. Sebenarnya bertentangan dengan karakter saya. Tidak mau saya menciplak sedikit gaya mereka biar kena gitu bang. Kata-kata aku biasa supaya kena gitu bang. Tidak terlalu jauh mereka paham. Saya mengucapkan limpaan terima kasih yang tak terhingga bagi siapa saja dengan caranya tersendiri membantu pembangunan gereja ini. Gereja ini adalah karya Anda, karya tangan Anda, tetesan keringat Anda, recehan Anda, donasi Anda. Inilah wajah Anda, inilah jati diri Anda, dan ini adalah Anda. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, selamat sore. Pastor Profi Kaju, Pastor Profi Saudara Kirbal yang telah membanyak hal berkaitan tentang pengelolaan gereja ini. Baik, acara yang keempat yaitu kata sambutan Bapak Dr. Asa Sidot, anggota DPR RI, waktu 4, kami persilakan. Terima kasih. Rupanya kebagian juga nih ngomong. Yang saya muliakan Bapak Uskup Sintang beserta para pastor, ya Pastor Paroki Nobal, Ketua Dewan Pastoral Paroki, Ketua-ketua lingkungan, Ketua stasi, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Bupati Sintang beserta jajarannya, ada Ibu Sekda, ada para kepala dinas, ada Pak Camat juga, dan Pak Kades, ya. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Sintang yang hadir pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, umat Katolik Paroki Nobal yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Saya sebetulnya secara resmi tidak diundang, tetapi saya kira ini rencana dari Tuhan, karena tadi pagi saya ke Melawi, lewat sini ada rame-rame pasang tenda. Saya pikir ini ada acara dari keuskupan atau barangkali ada yang kawin, begitu, pesta kawin, pesta pernikahan, ya. Tapi rupanya peresmian gereja Paroki Nobal. Dan ketika tadi saya sampai di Sintang, diajak Pak Bupati, ayolah ke Nobal. Nah kebetulan saya juga belum pernah, bukan barangkali ya, sudah pasti umat di sini tidak mengenal saya. Baru sekali ini melihat wajah saya. Ya bagaimana sih wajah Adrianus Asia Sidot itu. Ya jadi sekalian saya memperkenalkan diri, saya kira nama tadi sudah disebut-sebut. Misi 10 itu membidangi pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif, serta juga perpustakaan, ya. Jadi ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas utama dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang motonya adalah sumber daya manusia unggul, Indonesia maju. Karena memang apalagi zaman sekarang ini yang kita sebut dengan zaman era revolusi industri 4.0, sumber daya manusia itu sangat menentukan. Luar biasa, ada emas, ada bauksit, ya, kebun-kebun karet yang luas, kebun-kebun sawit yang luas,
dan banyak lagi potensi lainnya. Tapi kalau tidak dikelola dengan benar, maka sumber daya alam itu lama-kelamaan akan habis dan masyarakat akan tetap miskin. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, terutama karena Monsinyur Samuel Oton Sidin ini adalah orang yang paling peduli dengan lingkungan. Beliau mendapatkan hadiah Kalpataru. Tepuk tangan untuk Monsinyur. Kalpataru itu tidak gampang untuk mendapatkannya. Santo Fransiskus lah, ya Monsinyur ya, yang sangat mencintai lingkungan. Karena lingkungan itu yang menopang hidup manusia, maka marilah kita mengikuti teladan dari uskup kita, Monsinyur Samuel Oton Sidin ini, yang menjadi pahlawan lingkungan, menyelamatkan lingkungan hidup kita. Ya, nah begitu juga dari sisi pendidikan ini memang sedang berusaha bagaimana caranya supaya pendidikan ini tetap berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah karena itu Komisi 10 mengusulkan di mana memang semua orang terkejut, tidak ada yang siap, ya tidak ada yang siap. Negara maju pun tidak ada yang siap. Ya, negara-negara yang jauh lebih maju dari kita korban berjatuhan bahkan sampai ratusan ribu jiwa. Karena memang pandemi ini tiba-tiba, ya, dan banyak orang yang mengatakan pandemi dan seterusnya, ya kita tidak usah terpancing lah dengan kondisi itu, ya. Nah, meminta kepada para operator untuk memberikan tarif yang semurah-murahnya. Makanya lalu muncul ada tarif 10.000 ya, 10.000 untuk 30 megabyte. Ya, jadi ini semua adalah untuk kepentingan masyarakat. Peresmian gerejanya yang baru, semoga gedung gereja yang megah, yang indah, yang besar ini juga menggairahkan iman umat Katolik di sini. Jadi jangan hanya gedungnya yang megah, jangan hanya gedungnya yang besar, tapi setiap misa yang datang tidak sampai sepertiga, ya Bapak Pastor ya. Kalau umat di sini tidak rajin ke gereja, maka yang tadi menyumbang termasuk Pak Bupati, Ibu Sekda, itu pasti kecewa. Ya, untuk apa menyumbang sekian ratus juta, toh umatnya malas ke gereja. Jadi mudah-mudahan Bapak Uskup, Bapak Pastor, dengan diresmikannya gereja yang baru ini, umat Katolik di Paroki Nobal ini semakin rajin beribadah, ya. Terima kasih juga kepada terutama ya Bapak Uskup, kemudian juga pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang sudah memberikan bantuan untuk dibangunnya gereja ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan akan mendapatkan ganjaran yang berlimpah dari Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Adil Katalino, Bacuramit Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Mohon maaf tidak bisa salam orang sini. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Dasidot telah memberikan sambutan untuk kita pada sore ini. Baik, acara yang kelima yaitu kata sambutan Bapak Uskup pada MGR Samuel Oton Sidin OMK Akun 4, kami persilakan.
Hadirin sekalian yang saya hormati dan seluruh umat Katolik Paroki Nobal yang berbahagia. Setiap kali memberkati dan meresmikan sebuah gereja, muncul dalam benak saya pemikiran tentang bertambahnya tanggung jawab. Ya, tentu saja ini berkaitan dengan peran serta banyak orang dalam upaya mewujud nyatakan cita-cita bersama pembangunan gereja yang memang diperlukan di paroki ini. Mengapa saya katakan bertambahnya tanggung jawab? Karena di balik bantuan yang diberikan ada suatu harapan. Harapannya antara lain ialah bahwa umat Katolik yang dibantu bisa bertumbuh lebih baik dengan adanya sarana yang baik seperti gereja ini. Itu harapan. Dan harapan itu tentulah berkaitan dengan upaya kita semua mensejahterakan kehidupan bersama sebagai suatu bangsa. Setiap orang dari bangsa ini berupaya untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kesejahteraan, baik yang jasmaniah sifatnya maupun yang rohaniah. Nah, tanggung jawab itu nyata, real. Umat Katolik diharapkan ambil bagian dalam pembangunan suatu bangsa di suatu tempat. Kita berada di sini sebagai bagian dari suatu bangsa. Ya, kita bertanggung jawab membangun kehidupan yang lebih baik dari yang lampau. Gereja yang megah ini, umat Katolik Paroki Nobal yang merupakan bahagian tak terpisahkan dari Keuskupan Sintang sungguh bertanggung jawab. Harapannya tidak membiarkan gereja hanya sebagai gedung yang indah untuk dipandang, tetapi kehidupan lebih baik ke depan sebagai orang beriman dan sebagai warga negara yang baik bagi kesejahteraan bersama, bukan hanya bagi kesejahteraan kita orang Katolik. Tentu saya pribadi sebagai pemimpin di Keuskupan ini merasa juga pantas untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Banyak sekali pihak yang telah ikut ambil bagian dalam pembangunan gereja ini. Telah berhasil mengkoordinir begitu banyak orang, menghimpun begitu banyak dana, dan mengawal pembangunan gereja ini sampai akhir, sampai selesai. Nah, tentu kita harapkan peran serta beliau bantu umat untuk bertumbuh lebih baik lagi sesuai dengan cita-cita kita bersama. Pemerintah daerah, Pak Bupati, Desa dengan jajarannya. Tadi bisik-bisik di belakang Pak Jepre adalah pemukul palu, memutuskan, menentukan keputusan untuk membantu pembangunan di Kabupaten Sintang ini. Terima kasih kepada pihak DPRD lampau dan DPRD yang sekarang tentunya atas kesediaan mengalokasikan dana bagi pembangunan sarana peribadatan dan secara khusus gereja kita ini. Terima kasih kepada banyak pihak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Dan tentu terakhir, terima kasih kepada umat Paroki Nobal yang dalam semangat kebersamaannya
mampu menghimpun uang dalam jumlah yang untuk suatu daerah seperti ini luar biasa banyaknya, 700-an juta rupiah. Ini luar biasa Ibu Bapak sekalian. Anda telah mengumpulkan dana begitu besar untuk membangun gereja ini. Terima kasih karena kalian telah mengungkapkan kebersamaan kalian secara serius untuk membangun gereja. Semoga gereja tidak tertinggal sebagai gedung, tetapi sebagai suatu kehidupan. Dalam pengertian yang luas, gereja itu memang ada dua pengertiannya: gereja sebagai gedung, gereja sebagai jemaat. Gedung adalah tempat di mana kita berhimpun untuk menggodok kehidupan ini agar kedepannya lebih baik. Mudah-mudahan dengan adanya gereja yang bagus ini, kehidupan iman kita, kehidupan sosial ekonomi kita, bahkan seluruh kehidupan kita semakin baik. Sebab kita menimba kekuatan setiap kali kita beribadat dan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari setelah ibadat untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab serta panggilan kita sebagai orang Katolik dalam masyarakat. Terima kasih kepada banyak pihak sekali lagi karena Anda telah berperan serta dalam membangun Keuskupan Sintang. Kalau suatu paroki terbangun atas bantuan Anda, itu berarti Keuskupan Sintang ikut terbangun. Setiap paroki adalah bahagian integral dari keuskupan, maka jasa Anda bagi suatu paroki adalah juga merupakan jasa Anda bagi Keuskupan Sintang yang meliputi 3 kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu ini. Ibu Bapak, para hadirin yang saya hormati, inilah yang saya pikirkan sebagai tanggung jawab dari umat Katolik, membangun suatu kehidupan yang lebih baik ke depan. Dan saya tentu berharap bahwa kita tidak maju sendiri, kita tidak bergerak sendiri, tapi bersama dengan anggota masyarakat yang lain dalam keragaman agama kita, dalam keragaman suku kita, ideologi kita, cara berpikir kita, cara bekerja kita. Mari kita saling mendukung supaya kita boleh akhirnya mencapai cita-cita bersama, mensejahterakan masyarakat secara komplit, rohani dan jasmani. Akhir kata, kiranya segala yang telah kita kerjakan sungguh bermanfaat bagi kita, umat Katolik secara khusus, dan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang ini secara umum. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam perjalanan ke depan. Yang terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Uskup Sumbawa Sidin yang telah selalu memberi semangat pada pastor Proki dan umat di Provinsi ini. Baik, acara yang ke-6 yaitu kata sambutan Bapak Bupati Sintang, Bapak Jarod Wirano, sekaligus meresmikan gereja atau penandatanganan prasasti yang telah disiapkan. Kepada Bapak Bupati, waktu tempat dipersilakan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Petungkat Kadang Basa Bepekai ke pengatur perkara. Yang saya muliakan Monsinyur Samuel Oton Sidin, MF Uskup Sintang, Bapak Adrianus Asiasidon, anggota DPR RI dari Dapil Kalbar II, saudara saya Pak Bala, anggota DPRD Provinsi, Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sintang yang hadir pada sore hari ini, para pastor, suster, bruder, brother, beserta rekan-rekan organisasi perangkat daerah yang hadir, Bapak Camat Sungai Terlihat
beserta rekan-rekan Forkom Incam Kecamatan Sungai Tebelian, para kepala desa yang hadir pada hari ini, panitia pembangunan, serta yang berkesempatan hadir pada peresmian Gereja Santa Tresia Kecil Nobal ini. Bapak Ibu sekalian, pemerintah dengan sengaja mengalokasikan anggaran yang cukup untuk turut serta bersama umat dari berbagai agama menyelesaikan tugas-tugasnya membangun sarana ibadahnya masing-masing. Secara adil, pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 5 miliar setiap tahun bagi masing-masing umat beragama. Di luar dana bantuan bagi umat beragama yang kita bagi proporsional sesuai dengan jumlah umat beragamanya masing-masing. Di luar pokok pikiran Bapak Bupati, Wakil Bupati, arahan Ibu Sekretaris Daerah, dan reses anggota Dewan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pernah pada suatu saat terjadi alokasi anggaran untuk membangun jalan di Kabupaten Sintang ini hanya 22 miliar, tetapi alokasi untuk bantuan kegiatan keagamaan 28 miliar. Artinya, pemerintah memberi perhatian yang sama untuk membangun jiwa masyarakat Kabupaten Sintang dan membangun badan masyarakat Kabupaten Sintang. Sama pentingnya. Alokasi anggaran untuk pembangunan gereja Santa Tresia Kecil Nobal ini merupakan bantuan hibah pemerintah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019. Suatu saat Pak Kiap membawa panitia pembangunan melaporkan kepada kami tentang kekurangan dana untuk menyelesaikan bangunan gereja ini. Pada waktu itu disebutkan kira-kira kekurangannya 370 juta. Lalu ketika kami merencanakan bantuan untuk pembangunan sarana ibadah, kami berdiskusi dengan Ibu Sekretaris Daerah. Memang Bu Sekretaris Daerah ini orang yang paling baik hati. Beliau bilang kita lengkapkan 500 juta. Ya, 500 juta kata beliau. Tiba-tiba beliau tambah lagi 600 juta katanya. Nah, tepuk tangan untuk Bu Sekretaris Daerah. Pada saat yang bersamaan juga kami bantukan untuk pembangunan gereja paroki di Simpang Pandan sebanyak 2 miliar rupiah. Bantuan paroki Maria Ratu Rosari di tempatnya kampungnya Pak Bala juga 2 miliar rupiah. Paroki Tempuna 400 juta Bu ya. Ditambahkan dengan untuk Tanjung Bau, saya sendiri juga membantu untuk gedung pertemuan paroki Sepau dan Nangapari. Jadi demikianlah. Artinya bahwa Sintang rumah besar buat seluruh umat beragama, dan kami sadari bahwa umat Katolik adalah yang terbesar. Sehingga tentu saja perhatian pemerintah kabupaten terhadap umat Katolik juga cukup besar. Jadi inilah yang terjadi. Kami 17 Februari selesai. Tentu kami berharap pemimpin Sintang yang akan datang tentunya juga memberikan porsi perhatian yang sama besarnya untuk pembangunan di bidang keagamaan dalam rangka mewujudkan masyarakat Sintang yang religius. Bapak Ibu sekalian, kami bergembira hari ini datang ke Nobal ini. Kegiatan diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 atau Corona.
Gereja Santa Trisya Kecil Nobal ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya ini pembukaan pengalaman kita bersama-sama menuju pengalaman Thank you.